Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wa inna Allaha la yudhi'u ajral muhsinin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Shadaqallahul 'adzim. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Al-hadis aw kama qala. Hadratil muhtaramin, para alim ulama, para sepuh bini sepuh, suya para rawuh, jamaah salat maghrib, bapak-bapak, ibu-ibu yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita melanjutkan pengajian kitab Riyadhus Shalihin malam hari ini, mari kita bersama-sama membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan apa yang akan kita kaji bersama pada malam hari ini betul-betul mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, tentunya menjadikan hadir kita malam hari ini betul-betul hadir yang membawa manfaat, membawa barakah maslahah fi dini wa dunya wal akhirah. Ala hadiniyah wa kun niyatin shalihah bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin hadirat para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan Selasa pekan yang lalu kita bersama-sama sampai pada penghujung hadis pada bab yang ke-9. Bab ini berisikan tentang hadis-hadis yang memberikan motivasi, memberikan semangat, memberi support pada kita. Yang pertama adalah untuk bersegera di dalam melakukan kebaikan sebelum kekecewaan yang akan kita temui akibat dari kita menunda-nunda kebaikan itu sendiri. Sehingga dalam satu hadis disampaikan, qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini wa amaddana bi asrarihi wa 'ada 'alaina min barakatihi wa anwarihi wa ulumihi wa karamatihi. Amin. Ada satu hadis yang isinya mengingatkan kepada kita semuanya, bersegeralah untuk melakukan kebaikan sebelum datang 7 perkara itu kepada diri kita. Di antaranya adalah masa tua yang melelahkan, masa sakit yang menyengsarakan, kemudian masa di waktu kita berkecukupan harta sebelum masa kekurangan itu datang, kemudian sebelum kiamat datang kepada diri kita atau Dajjal datang kepada diri kita. Nah, ini peringatan kepada kita semuanya supaya kita betul-betul memperhatikan bagaimana kesempatan ini adalah fadl dari Allah Subhanahu wa taala. Berkecukupan rizki adalah fadl dari Allah Subhanahu wa taala,
yang kesemuanya itu nanti apabila kita mempunyai kesempatan untuk melakukan kebaikan tidak segera kita lakukan, saat kita berkecukupan harta kemudian kita tidak bersedekah, saat kita muda kemudian kita tidak manfaatkan masa itu untuk melakukan kebaikan-kebaikan, atau kesempatan hidup sebelum kita mati ini datang pada diri kita, maka bersegeralah untuk melakukan kebaikan semasa masih kita punya kesempatan, dan itu merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Terlebih hari-hari ini kita tinggal menunggu hitungan hari kita akan masuk bulan Ramadan. Nah, kita sudah melewati malam nisfu Sa'ban, tepat malam Jumat kemarin ya. Dan sekarang kita tinggal menghitung hari 12 atau 11 hari lagi kita akan masuk di bulan Ramadan. Masuk bulan Ramadan ini persiapannya mulai dari Rajab sampai Sya'ban ini. Karena itu kesempatan ini sangat berharga untuk kita, sebab bisa jadi Ramadan tahun yang lalu keluarga kita atau saudara kita atau tetangga kita atau sahabat kita masih bersama-sama, tahun yang lalu bisa ikut taraweh bersama-sama, menjalankan ibadah puasa bersama-sama, tapi tahun ini tidak lagi bisa bersama-sama karena telah mendahului kita. Nah ini bukti paling nyata yang bisa kita buktikan dan bisa kita rasakan. Kita ini masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada lagi ba'dul ulama menyampaikan, ini mungkin agak menohok menyinggung kita ini ya. Kalau kita nih masih hidup sampai detik ini, itu membuktikan kita nih masih banyak dosa. Nah, kenapa demikian? Jadi Rasulullah itu pernah menjenguk orang sakit. Kalau orang sakit ini dilihat oleh Rasulullah, masih ada harapan untuk hidup kembali, untuk sehat kembali maksud saya, itu Rasulullah berpesan, bersabarlah, banyak bersabar. Bisa jadi sakit yang sedang kau alami ini adalah jalan terbaik yang dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghapus dosa-dosa kamu. Kalau kamu bersabar dan tidak sambat, tidak ngersulo, kalau dosa-dosa kamu sudah habis, maka pahala yang akan mengalir kepada diri kamu. Itu seperti itu. Tapi kalau yang disambangi Rasulullah itu nuwun sewu nggih, ini termasuk nubuwah Rasulullah. Jadi Rasulullah itu bisa melihat, bisa apa yang belum terjadi Rasulullah sudah diberitahu oleh Allah. Misalkan yang dijenguk ini nuwun sewu sudah tidak ada harapan sembuh, apa pesan Rasulullah? Perbanyaklah istighfar. Seperti itu. Perbanyaklah istighfar. Nah ini dari kisah ini ya, mari kita bersama-sama nggih. Jadi kalau melihat kisah ini apa yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau kita ini masih diizinkan hidup oleh Allah, ini menunjukkan kita ini masih banyak dosa. Ya. Makanya dalam satu kaidah hikam itu apa? Apa yang akan Allah berikan kepada hambanya itu seimbang atau sesuai, nyocoki dengan persiapan yang dilakukan oleh hamba tersebut. Nah ini nggih. Nek jalukane swarga nggih ya. Jalukane awake dhewe meneh swarga. Swarga itu adalah peringkat tertinggi yang nanti akan didapatkan oleh seorang hambanya Allah di akhirat. Tergantung persiapan kita bagaimana untuk gayuk sing jenenge swarga itu. Halek leha nyantai ya, nyantai ono Rajab dugi ya biasa, ono Saban dugi nggih biasa, ono Ramadan badhe rawuh
dan ketika ada dalam bulan Ramadan santai-santai, ya wes. Ya. Makanya ada pepatah al-ujrah biqadri ta'ab. Jadi buruan atau pahala atau balasan yang akan Allah berikan kepada seorang hamba itu tergantung ikhtiarnya, tergantung usahanya. Oh, kita ini nabi bukan ya, nabi rasul bukan, wali yo sik gurung karuan ya. Ya, walinya Allah itu ada macam-macam tingkatan ya. Ada nujaba, ada nukoba, ada wali abdal. Lah kita ini wali murid. Jadi setelah pintu Rasul dan Nabi ini ditutup oleh Allah dengan diutusnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pintu kewalian ini tetap terbuka. Hanya ada istilah nukoba, ada nujaba, ada wali abdal. Ini jumlah-jumlahnya ini Allah yang maha tahu. Ya, ini setelah pintu Nabi dan Rasul itu ditutup, pintu wali ini masih ada sampai ila yaumil qiyamah. Nah kita ini nembus itu belum karuan sih ya. Kulo barang durung karuan, jenengan nggih durung karuan. Tapi itu semua Allah rahasiakan. Sebab katanya Sayyidina Umar bin Khattab ada 6 yang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha katamal mauta fil umri, innallaha katamar ridha fit ta'ah, innallaha katamal awliya bainan nas, innallaha katama salatal wusta fi salawatil khamsi, innallaha katama lailatal qadri fi ayyami syahri Ramadan. Ini Allah rahasiakan. Kemarin kita baru nisfu Sa'ban ya. Ada 2 malam yang keistimewaannya itu seimbang. Apa itu? Satu nisfu Sa'ban, yang kedua Lailatul Qadar. Ini seimbang. Ulama menyatakan kehebatan, keutamaan, keistimewaan 2 malam ini seimbang. Yang pertama adalah nisfu Sa'ban. Allah tunjukkan, Allah jelaskan, Allah bocorkan ya rahasia ini, banyak rahasia ini nisfu Sa'ban ini ya. Yang satu Allah rahasiakan, yang satu Allah tampakkan, yaitu nisfu Sa'ban. Makanya nisfu Sa'ban kemarin ya kita urip-urip, kita hidupkan malam nisfu Sa'ban dengan berbagai macam amal kebaikan. Sebab apa? Malam nisfu Sa'ban kemarin adalah malam, yaitu selama 1 tahun di malam nisfu Sa'ban amal perbuatan kita, catatan amal perbuatan kita dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah ini. Nah, satunya Allah rahasiakan. Apa itu? Malam Lailatul Qadar. Kalau kita mungkin kiriman WA atau dari kitab Fathul Mu'in atau Ibanatul I'anatul Thalibin itu ada memang. Imam Ghazali menyatakan kalau puasanya hari ini maka banyaknya Lailatul Qadar di malam ini. Itu ada rumusnya. Ya, itu hanya hasil dari pengalaman spiritual seseorang. Tapi itu jangan kemudian wis cekeli ae meneh posone dina Akad, Lailatul Qadar berarti malam 29. Nah, awake dhewe nyantai malam 29 digeyetno embubuhan ya. Nah, tidak seperti itu. Tapi Allah rahasiakan selama Ramadan itu masih ada, maka Lailatul Qadar tetap diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kembali lagi ke awal, bahwa apa yang akan kita ikhtiarkan dan apa yang akan kita dapat itu benang merahnya lurus dengan apa yang kita ikhtiarkan. Ya kok nyambut gawe ngoten lho ya. Nyambut gawe ini gelem ngelembur, gelem ngoyo, tentu hasilnya tidak sama dengan yang tidak ngelembur, yang biasa-biasa. Lah urusan akhirat pun tidak jauh beda dengan hal yang seperti itu ya. Makanya
Dalam Al-Quran itu Allah ingatkan, wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Ya, hendaknya kau ini diberi kesempatan hidup, ya, bersemangatlah, ya, punya etos kerja yang tinggi. Urusan akhirat juga tak kalah pentingnya bagi kehidupan kamu nanti di akhirat. Urusan duniawiyah, karena kamu masih ada di dunia, silakan bekerja yang sungguh-sungguh, ya, wujudkan etos kerja yang maksimal, karena itu untuk bekal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu hadis yang ada di bab ini memang luar biasa. Banyak sekali contoh-contoh yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan, yang itu memberikan semangat motivasi kepada kita semuanya. Nah, hadis yang terakhir di bab 9 ini adalah diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam qala yauma Khaybar la'utiyanna hadhihi ar-rayah rajulan yuhibbullah wa rasulah yaftahillahu ala yadai. Ini terjadi pada saat perang Khaybar. Perang Khaybar, perang yang terjadi di daerah Khaybar, terjadi pada abad ke-7 Hijriah, yaitu tepatnya tahun 628 Masehi. Letak dari Khaybar ini, ya, kira-kira 150 sampai 200 km arah utara Madinah. Ya, sebelum Tabuk, ya. Kalau Tabuk 889 km ke arah utara. Ini 200 km ke arah utara, di mana daerahnya daerah yang subur. Ya, Taif lah kalau di Mekah. Jadi irigasinya lancar, tanamannya luar biasa, hasil pertaniannya bagus, perkebunannya bagus. Ini Khaybar. Sayangnya Khaybar ini dikuasai oleh orang-orang Yahudi ketika itu. Yang orang-orang Yahudi ini memusuhi Islam, ya. Sehingga ada perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memerangi orang-orang Yahudi yang memusuhi orang-orang Islam ketika itu. Nah, sehingga Nabi bersabda di sini, hari ini panggilan perang datang. Ya, waktu itu tentara Islam 1.600. Lah, tentara Yahudi jumlahnya 10.000. Masya Allah, ini ya. Jadi orang Islam itu luar biasa kalau sudah panggilan jihad itu nggak ngitung jumlah, nggak ngitung jumlah. Walaupun kita ini 1.600, lawannya 10.000. Perang Khaybar ini dimenangkan oleh orang Islam. Perang selama 2 pekan, kurang lebih 15 hari. Masya Allah, ya, korbannya dari pihak orang Yahudi 100 orang tewas, ya. Dari kita 10 orang yang mati syahid. Nah ini. Nah, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil bendera royah. Siapa yang mengambil bendera ini akan jadi pimpinan perang melawan orang-orang Yahudi yang ada di tanah Khaybar. Tawarkan semuanya, ya, siapa yang akan mengangkat bendera ini akan jadi panglima, tanda bahwa dia dicintai oleh Allah, dicintai oleh Rasulnya, dan Allah akan memberikan kemenangan. Dicoba mulai dari Abu Bakar, Sayyidina Umar, ya, tidak berhasil menembus gardan pertahanan daripada bentengnya orang Yahudi. Maka kemudian Nabi Muhammad SAW memanggil Sayyidina Ali, yang pada saat itu Sayyidina Ali juga sakit mata, ya, belerang atau apa gitu, ya. Rasulullah diludahi langsung diusapkan waras seketika ketika itu, ya. Maka Sayyidina Ali dipanggil oleh Rasulullah, pegang ini bendera ini, jebol pertahanan orang Yahudi, ya. Jangan kau sekali-kali menoleh ke belakang sebelum engkau berhasil menjebol daripada pertahanan orang Yahudi. Sampai kapan ya Rasulullah SAW merangi? Sampai mereka betul-betul beriman kepada Allah, hatta yashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu
Jadi kalau sudah mereka mengikrarkan diri membaca kalimat ya syahadatain ya, maka jangan kau perangi. Jangan kau perangi anak-anak, jangan kau perangi wanita, jangan kau perangi orang yang sudah tua. Ini etika perang ya. Jangan kemudian ndelep bom sak penake, akhirnya apa? Mulai sepuh sampai anak-anak sampai wanita jadi korban semuanya. Jadi ini Rasulullah sudah menggariskan bagaimana batas-batas dalam etika perang itu Rasulullah sudah menggariskan. Tidak semuanya gaya di bumi hangus kan, tidak. Nah ini. Nah pada saat itu panggilan jihad, panggilan perang yang dikumandangkan Rasulullah, para sahabat ini berlomba-lomba untuk menggapai, untuk merespon tawaran dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini bukti cinta para sahabat, bukti cinta para pemeluk Islam yang ketika itu pokoknya cinta mati kepada agama Allah Subhanahu Wa Taala. Nah ini, jadi betapapun nyawa sebagai taruhannya ya, nyawa sebagai taruhannya, kalau itu betul-betul berjuang lillahi kalimatillah untuk meluhurkan agama Allah, maka ya tanpa pandang ini itu tambah mundur ya, tanpa berpikir panjang, langsung ditanggap dan langsung meringsek menuju kepada pasukan musuh. Fasara ala syai'an summa waqafa wa lam yaltafit fasaraha ya Rasulullah ala mada qadrun nas. Jadi langsung dipegang oleh Sayyidina Ali. Kemudian Sayyidina Ali bertanya, sampai kapan ya Rasul saya merangi mereka? Qatiluhum hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah fa idza fa'alu dzalik faqad mana'u minka dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqi wa hisabun 'ala Allah. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala memberikan garis ya, kalau mereka sudah menyatakan dua kalimat syahadat maka jangan kau perangi lagi. Nah, ini etika perang ya. Jadi ini sejarah panjang perjuangan agama Islam yang ketika itu di awal-awal bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di Mekah 13 tahun, di Madinah 10 tahun. Ini perjalanan panjang perjuangan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekali lagi, adanya perang-perang yang terjadi di zaman Rasulullah itu bukan kita menunjukkan main menang-menangan, bukan. Ya, sekali lagi kita tidak mencari musuh. Tapi kalau ada musuh kita tidak boleh mundur. Perang perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, perang Hunain, perang Tabuk, perang Khaybar, dan masih banyak lagi perang-perang yang kecil-kecil itu. Ini semata-mata adalah meluhurkan kalimat Allah Subhanahu Wa Taala. Sekali mereka apabila menghina atau mengejek atau memandang rendah ya ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka tidak segan-segan untuk mengangkat pedang, memanggul senjata untuk memerangi musuh-musuhnya Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini sejarah panjang peradaban perjuangan Islam yang terjadi ketika itu. Nah, ini ada dalam Islam. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kembali lagi bahwa bersegera di dalam kita melakukan kebaikan, tidak usah menunda-nunda, tidak usah kemudian ditunggu ya, sik tah kungko ae, sik meneh ae, sik emben ae. Nah, ini belum tentu kita ini akan diperpanjang umur kesempatan itu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang kita rasakan hari ini, apa yang kita dapatkan hari ini, belum tentu besok mempunyai kesempatan yang sama. Ini makanya dalam hadis disampaikan dari Abdullah ibnu Umar ya, ada hadis yang panjang itu ya, kun fid dunya ya abirin, jadilah kamu di dunia seperti orang asing. Kita ini datang di dunia kan tidak kenal siapa-siapa, juga tidak membawa apa-apa. Nah, ini jadi tidak ada ceritanya orang datang di dunia ini ya nggawa kulkas, nggawa motor ya, nggawa sembarang kalir, tidak ada. Nah, ini
Maka amal perbuatan kita inilah yang membuat manusia itu mulia tidaknya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam ayat tadi, wa ita'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Sebenarnya kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sekali-sekali Allah tidak kemudian menuntut dari pemberian-pemberian yang banyak sekali. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jadi apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini kalau kita hitung-hitung rasa-rasane gak nyocok ambek ibadah awake dhewe niki lho. Mboten nyocok nggih. Makanya jangan kemudian kita menempatkan perintah Allah itu menjadi beban ya, pada kita. Jangan sampai. Wala takunu kallan 'alan nas. Jadi syukur ini adalah kita buktikan dengan ta'abbud kita kepada Allah. Kalau mau bersyukur la azidannakum. Ini rumusnya. Jadi kalau diberi nikmat tambah syukur, tambah terima kasih, tambah meningkat ibadah. Nah, Allah pun suka. Kalau jenengan nggadahi yuga, nggadahi putu sekolah. Putu ini kata gak sitok ada limo ini kan macam-macam. Ono sing manutnya, ono sing gak manut, ono sing manut gak manutnya. Sing manut kita ini tidak akan eman. Minta berapa sesuai dengan keinginan kita. Dia tawadhu, dia manut sama kita yang masih. Yang satunya ndak. Dikai sangu malah digawe dolen, gawe digunakno hal sing mboten manfaat. Kita akan sakit hati kita. Selaku orang tua dadi mbah ya. Ya apa kira putuku situ kok ngene kira. Ya apa anak kok ngene. Nah ini sama dengan kita ini. Jadi apapun macam ibadah yang kita lakukan itu adalah bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ta'abbud wa tasakkur. Ta'abbud itu apa? Kewajiban kita sebagai hambanya Allah beribadah. Nah, dalam apa ayat itu? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak akan menciptakan golongan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jenengan tiap hari melakukan sholat 5 waktu, nggih, ke pasar kalau pagi, misalkan ke sawah atau ke tempat kerja, niatkanlah ibadah. Niatkanlah ibadah. Nah ini di bab-bab yang awal dulu ya. Sebenarnya 2 orang ini sama-sama berangkat nang pasar. Tangi benisuk mari subuh nyater pedai budal nang pasar. Sing siji ngamplah gak niat apa-apa blas. Sing nomor loro niat Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Niat insun nggih nyambut gawe krana Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua ini nilainya beda. Sama-sama budal nang pasar, sitok gak diganjar, sing sitok diganjar ambek Gusti Allah. Ini lo niat. Ini penting. Nah, makanya dalam pondasi ibadah yang pertama adalah yang kita tata adalah niat kita masing-masing. Niatkanlah mata yang kita gunakan untuk melihat, ya, lisan yang kita gunakan untuk berbicara, tangan yang kita gunakan, kaki yang kita langkahkan. Dasari dengan niat ibadah, semuanya akan bernilai pahala. Nah ini makanya hadis-hadis ini memberikan peringatan pada kita, mumpung masih diberikan kesempatan, mumpung masih dipanjangkan umurnya, mumpung masih ketemu bulan Rajab, mumpung masih bertemu bulan-bulan Sya'ban, bulan Ramadan, mari kita punya azam yang kuat supaya kualitas ibadah kita di bulan Ramadan nantinya ini lebih berkualitas, lebih meningkat prestasi ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kufur wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi kalau Al-Qur'an ini kalau kita teliti, kalau tidak perintah ya larangan. Ya asalnya hukum seperti itu. Dari perintah ada halal, ada sunnah muakkad, ada sunnah, ada mubah. Dari larangan muncul haram, ada makruh. Nah ini, jadi ini kemudian
kontemplasi hukum dalam syariat agama Islam ini bermacam-macam, yang semuanya itu adalah memudahkan kita dalam beribadah. Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita memasuki bab yang baru ya. Malam ini bab fil mujahadah. Jadi bab yang ke-11 dari kitab Riyadhus Shalihin adalah berbicara tentang mujahadah. Mujahadah itu apa? Nemen-nemeni. Dalam kita beribadah itu bersungguh-sungguh ya, berangkat dari keterpanggilan jiwa. Nah, ini gambarannya begini. Kalau kita bekerja ya, ada pimpinan kita ya, dan jamnya ini mesti di time. Kerja kamu adalah jam 7 sampai jam 2. Setelah jam 2 pulang. Di luar itu tidak menjadi kewajiban kita sebagai pekerja. Nah, suatu saat habis maghrib atau habis isya ada telepon mendadak. Di saat yang sama kita ini punya agenda dengan keluarga. Wah, bel datang. Kamu di rumah? Ya Pak. Kamu sekarang datang ke kantor. Ya, ada hal yang harus kita bereskan, persiapan besok pagi. Kira-kira hati ini gerundel mboten? Akeh grundele. Kewajibanku kerja mulai jam 7 sampai jam 2 kok. Iki marisa kaya dipanggil, gak kaop ono agenda keluarga. Nah, ini ya. Bandingan satunya, seorang ibu yang masih menyusui putranya atau putrinya. Ya. Kemudian malam-malam terbangun karena suara tangis bayinya. Kira-kira ibu niki ngresula mboten? Mboten. Lho, inilah gambaran mujahadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rabi'ah Adawiyah itu seorang wali perempuan. Tiap malam itu kalau bangun itu kaget. Kaget gimana? Saya ini masih hidup apa sudah mati? Begitu pikirannya. Kalau kita tidak ya. Kalau kita ini rata-rata tidak seperti itu. Ya. Cik jam yamene ya. Sik dilungkas gitu. Sik jam yamene, sik dilungkas. Kalau Rabi'ah Adawiyah tidak. Sekali terbangun malam itu langsung yang diingat adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ngelilir itu, saya ini masih ada di alam dunia apa sudah di alam barzah. Itu tok pikiran nih. Akhirnya apa? Langsung wudhu, munajat, ibadah kepada Allah. Ini gambaran mujahadah. Makanya seorang sahabat itu tanya pada Rasul, ya Rasul, adakah orang yang bisa mendapatkan pahala seperti pahalanya orang yang mati syahid, yadkhulul jannah bighairi hisab? Apa kata Rasulullah? Ada. Apa ya Rasul? Kalau kamu sehari semalam ingat mati sebanyak 20 kali. Wah, abot iki. Ingat mati sebanyak 20 kali. Saniki sing rawuh kira-kira sedina suwengi akeh eling dunyane napa akeh eling matine. Ngaplak kabeh. Awake dhewe niku lali, akeh-akeh lali. Realitanya banyak dari kita ini akeh eling dunyane timbang eling matine. Makanya Habib bin Hisam itu cek selalu eling mati. Di setiap sudut rumahnya dibuatkan kuburan. Jadi moro-moro dikei pondasi, ngoten nggih. Terus dipathoki lor kidul. Nduk mbale dikei, nduk kamar dikei, nduk tengah dikei, nduk ngarepe jeding dikei, nduk pawon dikei. Jenengan tumbas tenggene dodol maisan, tuku loro kiwonen tengonen. Kira-kira sampean tambah kerasan nduk omah atau belayu. Akeh melayu nih. Lho niki para rawuh. Mangkane ya Allah, rata-rata kita ini manusia nggih, gak eling mati,
rumangsa jek rusa, rumangsa jek enom ya, rumangsa jek kuat ya. Nah nggih kula barang ya. Wong kadang-kadang ngeterno wong mati sing dipekel niki lho wong mati. Sing ngeterno kan kathah maca la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Liwat pinggir embong, simpangan ambek trek, simpangan ambek kol brondol, simpangan ambek bis, simpangan ambek wong peda motor. Jare wong peda motor supir-supir, wah ana wong mati rek, tis tak mbuak dhuwit gawe tolak balak. Kira-kira sing melok ngetun wong mati niku eling sing digotong napa eling dhuwit sing nunggone embong berayaan. Lho niki kadang niki lho. Niki nggih, inilah kenyataannya nggih. Makanya mujahadah ini termasuk bagian kita ini apa? Ibadah secara serius kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalamnya ada apa? Loyalty, apa istilahnya ya? Keterpanggilan jiwa paling dalam. Ibadah ini butuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti seorang ibu, walaupun sangat ngantuk yang sangat berat, tapi ketika mengetahui, mendapati, mendengar bayi kesayangannya ini ngelelir, nangis, njuk nyusu, pasti seorang ibu ini nalurinya adalah apa namanya, walaupun ngantuk ya, walaupun apa jenenge pegel, bayi yang nangis itu kemudian disusoni ya, bapaknya aja melo-melo nggih. Nah inilah panggilan jiwa kita betul-betul digambarkan seperti seorang ibu, walaupun rasa kantuk yang sangat berat, walaupun payah yang sangat berat, tapi mengetahui bayinya ini menangis minta disusoni, ia pun merelakan rasa kantuknya, merelakan rasa pegelnya untuk apa? Nyusoni anaknya. Nah kita juga gitu. Ibadah kita ini betul-betul arahnya ke sana. Tidak hanya kita tempatkan ibadah itu sebagai penggugur kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi bagaimana kita ubah ibadah kita ini betul-betul kita ini butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna mujahadah yang sesungguhnya. Bagaimana kita serius ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena apa? Mengharap rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada satu hadis yang sangat sering kita dengar ketika bulan puasa itu apa? Man shoma ramadhana imanan wahtisaban. Mana ihtisaban itu apa? Betul-betul yakin, berangkat dari dalam jiwa yang paling dalam bahwa puasa ini adalah menghantarkan kita untuk gayuk rahmati Gusti Allah. Makanya di akhirat nanti gambaran orang yang masuk surga itu macam-macam. Jangan kita kemudian mengandalkan sholatnya, hajinya, puasanya, sodakohnya, tapi ujung-ujungnya apa? Allah memasukkan surga umat manusia bukan karena pahala-pahala yang ia kumpulkan, tapi karena sifat kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita kaji malam ini betul-betul menjadi tambih, menjadi peringatan untuk kita semuanya. Memperingatkan diri kami pribadi dan para jamaah semuanya untuk kita betul-betul punya orientasi dalam ibadah ini harus meningkat. Harus meningkat lebih baik, meningkat lebih kokoh ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitsna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.